mind. You got me jumping like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananing Velat, nomor absen 4 dari kelas 10 B2. Di sini saya akan mereview kembali materi geografi bab 1 yang telah dijelaskan bersama Pak Dedi. Nah, di bab 1 ini terdapat 7 materi yang akan saya jelaskan kembali. Gue itu basi, gue akan kasih tahu semuanya. Yang pertama ada perkembangan ilmu geografi, yang kedua ada objek geografi yaitu objek material dan objek formal, yang ketiga ada aspek geografi yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik, yang keempat ada ruang lingkup geografi, yang kelima ada pendekatan geografi, yang keenam konsep geografi, dan yang terakhir ada prinsip geografi. Nah teman-teman, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang perkembangan ilmu geografi. Definisi geografi menurut para ahlinya, yang pertama menurut Pintarto. Menurut ia, geografi adalah ilmu yang menjelaskan tentang sifat-sifat muka bumi. Yang kedua, menurut Imade Sandi. Menurut ia, geografi adalah ilmu yang menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan muka bumi. Yang ketiga, menurut Ikatan Geografi Indonesia. Menurut ia, geografi adalah ilmu yang menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan geosfer. Nah, materi yang kedua adalah tentang objek geografi. Objek geografi sendiri terbagi dua jenis, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek geografi yang berkaitan dengan substitusi materi yang dikaji. Objek formal adalah objek geografi yang berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang. Objek geografi sendiri terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu litosfer lapisan tanah, atmosfer lapisan udara, hidrosfer lapisan air, biosfer lapisan flora dan fauna, dan antroposfer lapisan manusia. Materi yang ketiga terkait dengan aspek geografi. Aspek geografi sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama topologi. Topologi adalah aspek yang terkait dengan bentuk muka bumi. Yang kedua aspek abiotik. Aspek abiotik aspek yang terkait dengan benda mati, contohnya seperti tanah, air, dan udara. Yang ketiga, aspek biotik, yaitu aspek yang terkait dengan makhluk hidup, contohnya seperti flora dan fauna. Dan jenis aspek yang terakhir adalah aspek non-fisik, yaitu contohnya seperti ekonomi, kependudukan, dan budaya. Materi yang keempat menjelaskan tentang ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, geografi fisik, yaitu geografi yang mengkaji tentang fenomena-fenomena alam. Yang kedua, geografi sosial, yaitu mempelajari tentang manusia sebagai topik utamanya. Yang ketiga ada geografi regional, yaitu mengkaji tentang suatu daerah. Yang keempat yaitu geografi teknik, yaitu memerlukan pengetahuan atau keahlian teknis untuk menyelesaikan permasalahan. Materi yang kelima membahas tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi sendiri terbagi menjadi 3 loh teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan tersebut adalah analisis atau cara pandang geografi yang menekankan ruang sebagai kajiannya. Yang kedua adalah pendekatan kelingkungan. Pendekatan tersebut adalah analisis atau cara pandang geografi yang menerapkan konsep ekologi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah, yaitu penggabungan antara pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan. Di materi yang keenam ini saya akan menjelaskan 10 konsep geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi. Lokasi juga dibagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang dapat berpindah dan ditandai dengan garis bojor dan garis lintang. Dan lokasi relatif adalah lokasi yang tidak dapat berpindah. Yang kedua adalah konsep jarak. Jarak juga dibagi menjadi 2, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak mutlak yang dicirikan dengan satuan ukuran, dan jarak relatif adalah jarak yang tidak pasti. Yang ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan adalah kemudahan suatu akses untuk mencapai suatu objek. Yang keempat adalah morfologi, yaitu bentuk muka bumi.
Yang kelima adalah interaksi dan interdependensi, yaitu hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih. Yang keenam adalah keterkaitan ruang, yaitu hubungan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Yang ketujuh adalah pola, yaitu bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi. Yang kedelapan adalah aglomerasi, yaitu pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat. Yang kesembilan adalah nilai guna, yaitu manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah kepada makhluk hidup. Yang ke-10 adalah diferensi area, yaitu keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Di materi yang ketujuh ini atau materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang prinsip geografi. Prinsip tersebut terbagi menjadi 4 loh teman-teman. Yang pertama adalah prinsip interrelasi, yang kedua prinsip distribusi, yang ketiga prinsip deskripsi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip interrelasi adalah hubungan keterkaitan antara fenomena geosfer dengan fenomena alam lainnya. Prinsip distribusi adalah persebaran fenomena alam yang tidak merata di muka bumi ini. Dan prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih mendalam mengenai karakter yang spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, tabel, ataupun grafik. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah prinsip korologi, adalah masalah geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan distribusi dalam suatu region tertentu. Sekian penjelasan bab 1 geografi dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.